kelas PBS 6D. Di sini saya akan membuat video presentasi yaitu analisis laporan keuangan yang Ibu berikan beberapa hari yang lalu. Analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan itu ada 5 langkah dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama itu menilai lingkungan bisnis, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan laporan keuangan, menilai kualitas laba, analisis laporan keuangan, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis itu mengetahui apa jenis usahanya, strategi apa yang digunakan dalam perusahaan, siapa pemain utama, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen, dan bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan di perusahaan tersebut. Membaca dan mempelajari laporan keuangan. Baca audit reports, identifikasi transaksi penting. Akuntansi utama, penghentian seperti bisnis, tuntunan yang belum terselesaikan. Penghapusan piutang dan persediaan. Baca laporan keuangan dan footnote-nya. Menilai kualitas laba. Kinerja operasional dinyatakan terlalu tinggi. Adanya cadangan yang tersembunyi. Pendanaan dengan off balance sheet. Kualitas laba dan keterbatasan laporan keuangan. Book value vs true value. Lembaga keuangan tidak mereferensikan prospektif perusahaan dalam lingkungan bisnis. Lembaga keuangan, gambaran masa lalu tidak berorientasi masa mendatang. Lembaga keuangan memiliki keterbatasan turunan. Lembaga keuangan mengabaikan beberapa informasi historis dan informasi terkini. Manajemen menyajikan lembaga keuangan dengan bias, menyesatkan. Seiring memilih metode akuntansi dan estimasi agar kelihatannya baik. Alat utama dan sumber data. Alat utama itu dibagi menjadi 2, yaitu laporan keuangan. Yang kedua, perbandingan rasio keuangan masa sekarang dengan rasio masa lalu atau dengan perusahaan dalam industri yang sama. Sumber data juga dibagi menjadi 2, yaitu laporan tahunan dan publikasi data keuangan. Laporan keuangan ada neraca, laporan keuangan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan saldo laba. Unsur utama neraca, yaitu ada aktifal lancar, dan aktifal tetap. Aktifal lancar diantaranya ada kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Aktifal tetap, aktifal berwujud, dan aktifal tak berwujud. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar, hutang dagang, hutang jangka pendek. Kewajiban jangka panjang, ekuitas pemegang saham. Contoh neraca, aktifal lancar 7.681 US dollar, aktifal tetap 3.790 US dollar, total aktifal 11.471 US dollar. Kewajiban lancar 5.192 US dollar, kewajiban jangka panjang 971 US dollar, ekuitas 5.308 US dollar, total kewajiban dan ekuitas 11.471 US dollar. Unsur utama laporan. Pendapatan usaha, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya usaha, laba usaha, pendapatan biaya dan lain-lain, laba sebelum pajak, laba bersih. Contoh laba dan rugi. Pendapatan penjualan 25.265 US dollar, harga pokok penjualan minus 19.891 US dollar, laba kotor 5.374 US dollar, biaya usaha minus 2.761 US dollar, depresiasi dan amortisasi minus 156 US dollar. Biaya lain-lain minus 6.000 US dollar, laba sebelum bunga 2.451 US dollar, bunga minus 0 dolar, laba sebelum pajak 2.451 US dollar, pajak minus
785 US dollar. Kerugian penjualan mesin minus 194 US dollar. Laba bersih 1.666 US dollar. Kerangka analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan perusahaan selama 1 tahun. Laporan keuangan distandarkan dengan menggunakan ukuran pembagian tertentu, total aktival atau penjualan. Semua jumlah dinyatakan dengan persentase dari ukuran pembagian tersebut. Objective of Ration Analysis. Ration analisis. Analisis laporan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan ration dan membandingkannya dengan tren dan rata-rata industri. Tujuan analisis ration: menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan, evaluasi hasil usaha dan resiko usaha, membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dan standar industri. Logika di balik ration analisis. Perusahaan memiliki sumber ekonomi. Perusahaan mengubah sumber ekonomi menjadi laba melalui produksi barang atau penyediaan barang, penjualan barang, atau pemberian jasa. Rations mengukur hubungan antara sumber ekonomi dengan aliran keuangan, menunjukkan cara-cara yang digunakan perusahaan jika dibandingkan dengan cara yang digunakan tahun sebelumnya, perusahaan lain, industri, semua perusahaan. Tipe rations: financial ration, liquidity rations, kemampuan melunasi hutang jangka pendek. Leven ration, kemampuan melunasi hutang jangka panjang. Operational rations, aktival rations, menilai aktivitas dan efisien aktivas yang berhubungan dengan pemakaian sumber ekonomi. Formality rations, kemampuan menghasilkan laba. The Dovon System, metode yang memiliki RIO ke dalam 2 elemen, ROA dalam equity multiplier. ROA dipecahkan menjadi 2, profit margin dan asset turnover. Membantu identifikasi sumber kekuatan dan kelemahan kinerja usaha. Membantu identifikasi faktor penentuan penciptaan nilai tambah. Ringkasan financial rations. Rantias membantu evaluasi kinerja, analisis struktur modal dan aktival, menunjukkan hubungan antara potas dan kinerja, benchmark dengan masa lalu perusahaan industri. Dan selanjutnya, keterbatasan analisis ration. Kategori industri seringkali sulit untuk diidentifikasikan. Rata-rata industri yang dipublikasikan hanya sekedar pedoman. Praktik akuntansi cenderung berbeda antara perusahaan, seiring sulit untuk menginterpretasikan penyimpangan variasi dalam rasio. Rasio industri mungkin bukan target yang diinginkan. Kondisi musiman sering mempengaruhi rations. Itulah video penjelasan analisis akuntansi yang telah saya paparkan. Bila kurang saya mohon maaf. Saya Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.